wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca adalah merupakan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa akan datang. Kegunaan neraca menghitung laju keuntungan, mengevaluasi struktur modal, menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang, dan menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya keterbatasan neraca. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Akibatnya, informasi-informasi keuangan yang dilaporkan di dalam neraca mempunyai realitas tinggi, namun juga mendapat kecaman sebab nilai wajar yang ada saat ini dan lebih relevan justru malah tidak dilaporkan. Selanjutnya adalah menggunakan pertimbangan dan estimasi. Pertimbangan serta estimasi atau perkiraan harus dimanfaatkan dalam menentukan setiap pos yang kemudian dilaporkan ke dalam neraca perusahaan. Soalnya ada beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Neraca perlu mengabaikan beberapa pos yang merupakan suatu keuangan di dalam suatu perusahaan, tetapi nilai tersebut tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Soalnya ada unsur-unsur neraca. Pertama, aktiva. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan atau transaksi di masa lalu. Aktiva harus bisa diukur dengan satuan mata uang. Selanjutnya itu berarti aktiva merupakan sumber daya yang dapat dipakai untuk menjalankan berbagai kegiatan seperti operasional, pembiayaan, ataupun investasi. Sementara itu transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu berupa kegiatan misalnya ada pembelian, kontrak piutang, investasi, penerbitan saham, dan transaksi pinjaman bank. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah utang. Utang adalah semua kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi pada pihak lain di masa yang akan datang. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah hasil semua aktiva dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya ada aktiva. Aktiva lancar terdiri dari kas. Kas yaitu segala aset yang di dalam kas perusahaan atau setara dengan kas yang disimpan dalam bank dan dapat diambil kapanpun. Selanjutnya ada piutang dagang. Piutang dagang itu tagihan dari suatu badan usaha kepada debitur yang disebabkan oleh penjualan produk secara kredit. Selanjutnya ada kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu yang dapat dijual kembali. Selanjutnya ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah penghasil yang telah menjadi hak tetapi belum diterima pembayaran. Selanjutnya ada piutang wesel, surat perintah, yaitu surat perintah penagihan kepada individu atau badan agar dapat melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Beban dibayar di muka adalah surat perintah beban yang dibayar di awal tetapi belum jadi kewajiban atau pada waktu yang bersangkutan. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan yaitu perlengkapan yang digunakan dalam sebuah bisnis dan memiliki sifat habis pakai. Selanjutnya ada persediaan barang dagang, yang ini barang yang dibeli untuk dijual kembali. Selanjutnya ada aktiva tak berwujud. Tak berwujud adalah suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual dan dipakai untuk operasional. Contohnya gedung, mesin, tanah, perlengkapan kantor dan toko, dan serta alat pengangkut. Selanjutnya ada aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak istimewa milik perusahaan dan punya nilai tetapi tidak memiliki wujud fisik. Contohnya hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diperoleh seseorang atau badan dari pemerintah akibat adanya hasil karya. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok disebabkan dengan adanya penemuan tertentu. Selanjutnya ada goodwill, nilai lebih milik perusahaan karena keistimewaan tertentu. Selanjutnya ada franchise, ialah hak istimewa yang diterima oleh individu atau badan dari pihak lain guna mengomersialkan teknik, produk atau formula tertentu. Selanjutnya ada hak sewa, yaitu hak untuk menggunakan aktiva tetap pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.
Kewajiban terbagi atas dua, kewajiban jangka pendek terdiri dari utang transfer, utang bunga, utang pada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, utang jangka pendek lainnya yang terdiri atas pendapatan diterima di muka, utang biaya, dan kewajiban pada pihak lain. Selanjutnya ada surat pembenaran negara, kewajiban diskriminasi, kewajiban kontingensi, dan kewajiban masa lalu program Indefinite Past Service Liability atau UPSL. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Utang obligasi. Pertama, yaitu perusahaan-perusahaan besar tidak dapat meminjam uang miliaran dari satu peminjam kreditor. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat menerbitkan penjualan obligasi kepada publik. Selanjutnya ada utang hipotek. Utang hipotek yaitu suatu jenis pinjaman utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Selanjutnya ada wesel jangka panjang, yaitu wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari. Biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60-90 hari setelah diterbitkan. Selanjutnya ada kewajiban lease. Lease adalah kesepakatan sewa di mana penyewa atau lease sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti, lessor atau penggunaan aset. Kewajiban pensiun. Secara umum terdapat hubungan dengan kewajiban pensiun, yaitu kontribusi pada pasti manfaat, kontribusi pasti atau manfaat pasti. Dalam kontribusi pasti, karyawan menyertakan jumlah uang yang tetap kepada dana pensiun, kewajiban perusahaan akan berakhir sejak kontribusi dilakukan. Soalnya ada perjanjian dengan pembayaran angsuran. Dalam operasional norma perusahaan kredit hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.